Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi pengukuran sudut. Nah, sebelum saya lanjut dengan contoh-contoh soal yang akan saya bahas, terlebih dahulu kita pahami apa itu pengertian dari sudut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu sudut dan juga bagian-bagian sudut. Pertama adalah sudut merupakan pertemuan dua garis lurus pada satu titik yang saling berpotongan, ya, di mana sudut itu terdiri dari kaki sudut dan juga titik sudut. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar yang saya tampilkan, ya, merupakan sebuah sudut ABC. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian sudutnya. Yang pertama adalah nama sudutnya. Nama sudutnya itu kita akan tulis dengan sudut ABC, ya, sesuai dengan titik penamaan sudutnya, yaitu ABC, atau bisa juga dengan sudut CBA, ya. Atau bisa juga dalam penulisan lambang, ya. Lambang sudutnya kita akan tulis dengan simbol sudut, ya, sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B, ya. Kita menulis nama sudutnya dengan lambang sudutnya, ya. Jadi bisa penulisan dengan menggunakan lambangnya ataupun menggunakan tulisan sudut, ya, sudut ABC atau lambang sudutnya ABC. Dan begitu juga dengan sudut CBA dan juga sudut B, ya. Karena kenapa sudut B? Karena sudutnya berada di titik B, maka bisa juga penulisan dengan sudut B. Kemudian bagian-bagian lingkaran bagian-bagian sudut berikutnya yaitu adalah kaki sudut. Nah, kaki sudut ini terdiri dari garis BA atau garis AB dan juga garis BC atau garis CB. Nah, ini sudah jelas, ya, garis kaki sudutnya. Kemudian bagian-bagian sudut lainnya yaitu titik sudut. Nah, kalau untuk menentukan titik sudutnya ini gampang, ya, tinggal kalian lihat di mana dua garis lurus tersebut yang saling berpotongan, ya. Garis pada gambar yang ditampilkan yaitu sudut ABC, titik sudutnya berada di titik B. Kemudian jenis-jenis sudutnya, ya. Sebelum bahas soal, kita bahas dulu jenis-jenis sudut. Di sini ada jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya, ya. Berdasarkan besar sudutnya, jenis sudut ini dibedakan menjadi 4, ya. Yaitu yang pertama sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat, ya. Jadi besarnya itu di antara 0 dan juga 90 derajat. Kemudian yang kedua adalah sudut siku-siku, yaitu yang besar sudutnya itu hanya 90 derajat saja. Yang ketiga sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang keempat yaitu sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Nah, sudut lurus ini biasa kita anggap sebagai garis lurus. Nah, saya akan tampilkan contoh-contoh yang berkaitan dengan jenis-jenis sudutnya. Perhatikan dua garis yang saling berpotongan, yaitu garis A dan garis B, ya. Nah, garis A dan garis B kita akan tarik garis bantu, ya, garis yang berupa garis tegak lurus, nah, ke atas. Nah, kalau garis B itu kan sudah garis horizontal. Nah, kita butuh yang namanya garis vertikal untuk menentukan sudut itu termasuk jenis sudut yang mana. Nah, perhatikan garis A. Garis A itu lebih rendah dari garis tegak lurusnya, ya, dari garis vertikalnya. Artinya di sini termasuk sudut lancip, ya, karena garis A ini lebih rendah dari garis vertikalnya atau garis tegak lurusnya, ya. Maka gambar yang pertama termasuk sudut lancip. Gambar yang kedua, ya, dimana garis A dan garis B, ya,
saling berpotongan. Garis A ya pada gambar kedua, garis A ini garisnya itu tegak lurus ya atau garis vertikal, sedangkan B garis horizontal atau mendatar. Nah, ini jika kedua garis ya antara vertikal sama horizontal ya saling berpotongan tegak lurus, maka sudutnya itu membentuk sudut siku-siku. Jadi gambar yang kedua ini termasuk sudut siku-siku, yaitu sudut siku-siku itu dua garis tersebut ya, satu garisnya vertikal dan satu lagi garisnya horizontal, makanya disebut dengan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kemudian gambar yang ketiga di mana garis A itu bentuknya miring dan garis B bentuknya horizontal saling berpotongan di suatu titik. Nah, kita butuh garis bantu yaitu garis vertikal ke atas agar memudahkan kita untuk menentukan jenis sudutnya. Kalian perhatikan bahwa garis A itu lebih besar dari garis vertikalnya. Nah, kalau lebih besar maka sudut tersebut ya pada gambar ketiga termasuk sudut tumpul. Kemudian contoh yang keempat, sudut lurus. Nah, kalian perhatikan ini sudut lurusnya ya, sudah jelas ya karena bentuknya lurus, tidak ada garis yang titik yang saling berpotongan. Nah, sudut lurus ini biasa juga disebut dengan garis lurus. Nah, kemudian saya akan bahas beberapa contoh yang berkaitan dengan pengukuran sudut ya, sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Nah, di sini contohnya adalah kita menentukan jenis sudutnya berdasarkan nilai sudutnya. Nah, yang pertama 24 derajat. Oke, sebelum itu saya akan tampilkan jenis-jenis sudutnya sesuai dengan kriterianya. Ya, sudut lancip itu besarnya adalah 0 di antara 0 sampai 90 derajat. Artinya di sini ada angka 1 derajat, 2 derajat sampai 89 derajat itu termasuk sudut lancip. Nah, sedangkan yang A itu ada 24 derajat. Nah, berarti 24 derajat itu di antara 0 dan 9 kan 90. Berarti 24 derajat ini termasuk sudut lancip. Kemudian yang B 93 derajat. Nah, kita perhatikan tabel sudutnya 93 derajat. Nah, kalau misalkan sudut siku-siku itu hanya satu, besarnya itu 90 saja. Nah, kita lihat sudut tumpul. Sudut tumpul itu besarnya di antara 90 derajat dan juga 180 derajat. Nah, untuk yang B 93 derajat itu nilainya berada di antara 90 dan juga 180. Berarti 93 derajat ini termasuk sudut tumpul. Yang C 75 derajat ya, 75 derajat ini sudutnya itu di antara 0 derajat dan juga 90 derajat. Berarti 75 derajat ini termasuk sudut lancip. Nah, untuk yang D 90 derajat. Nah, sini sudah jelas ya. Kalau besarnya 90 derajat hanya satu jenis sudut yang besarnya 90 derajat, yaitu sudut siku-siku ya. Jika besarnya 90 derajat tidak ada jenis sudut lainnya selain sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kemudian yang E 160 derajat. 160 derajat ini besarnya di antara 90 derajat dan juga 180 derajat. Artinya 160 derajat ini termasuk jenis sudut tumpul ya. Bisa dipahami ya. Untuk menentukan jenis sudut berdasarkan nilai besar sudutnya. Jadi kalau kalian bisa lebih teliti lagi untuk menentukan jenis sudutnya sesuai besar sudut yang ditanyakan. Oke, untuk contoh berikutnya itu kita menentukan jenis sudutnya berdasarkan gambar. Nah, kita perhatikan untuk gambar A. Di sini kita perlu garis bantu berupa garis vertikal tegak lurus agar memudahkan kita menjawab jenis sudutnya. Untuk yang A, kalian perhatikan bahwa salah satu garisnya ya garis yang miring ini menjauhi atau lebih besar dari garis vertikalnya. Berarti yang A ini termasuk sudut tumpul ya, karena salah satu garisnya ada yang lebih besar ya, lebih besar dari
garis vertikalnya atau garis tegak lurusnya. Untuk yang B juga kita butuh garis tegak lurus ya, atau garis vertikal untuk menentukan jenis sudutnya. Nah, jika kalian perhatikan garis miringnya, dia itu lebih rendah dari garis vertikalnya, artinya yang gambar B ini termasuk jenis sudut lancip ya, karena garis miringnya ini lebih rendah dari garis vertikalnya atau garis garis tegak lurusnya. Yang C, jika kalian perhatikan yang C, salah satu garisnya adalah garis horizontal dan yang satunya garis vertikal. Nah, jika suatu gambar yang bentuk garisnya ini bentuknya horizontal dan vertikal ya, secara bersamaan berpotongan saling tegak lurus, maka sudut tersebut membentuk sudut siku-siku. Berarti gambar yang C ini adalah sudut siku-siku. Kemudian gambar yang D ya, jika kita perhatikan garisnya kan miring ya, ada yang miring. Nah, kita butuh garis yang namanya garis horizontal ya, garis mendatar, agar bisa menentukan jenis sudutnya. Kalian perhatikan garis miringnya yaitu lebih rendah dari garis horizontalnya, artinya sudut tersebut membentuk sudut lancip. Berarti yang D ini termasuk sudut lancip karena garis miringnya ini ya, setelah kita buat garis bantu ternyata lebih rendah dari garis horizontalnya, maka yang D ini termasuk sudut lancip. Kemudian yang E, kita juga butuh garis bantu ya, garis bantu berupa garis vertikal atau tegak lurus. Nah, jika kalian perhatikan garis miringnya itu lebih besar dari garis vertikalnya, artinya pada gambar yang E ini termasuk sudut tumpul. Nah, ini jika kita menentukan jenis sudutnya dari gambar-gambar, jadi kita butuh garis bantuan ya, baik garis bantuan vertikal ataupun horizontal, baru kita bisa tentukan ya, agar mempermudah bagi kalian yang mungkin masih bingung bagaimana cara menentukan jenis sudutnya dari berdasarkan gambar ya. Jadi kita buat garis bantu saja agar memudahkan kalian menentukan jenis sudutnya. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu kita menentukan ya sudut-sudutnya pada sebuah bangun datar. Jadi di setiap sudutnya, ini kita akan sebutkan jenis sudutnya. Yang pertama, ada sebuah bangun datar dengan nama bangun datar tersebut A, B, dan D, A, B, C, D. Nah, pertama titik A. Titik A jika kalian perhatikan ya garisnya. Nah, di sini garisnya merupakan garis vertikal dan garis horizontal ya. Garis vertikal dan garis horizontal, berarti titik A ini termasuk sudut siku-siku. Kemudian titik B juga sama dengan titik A, di mana garis-garis yang berpotongan itu merupakan garis tegak lurus ya, antara garis horizontal dengan garis vertikalnya. Berarti sudut B ini termasuk sudut siku-siku. Kemudian titik C jika kita perhatikan sudutnya ya, antara garis vertikal dengan garis miring ya. Kalian bisa gunakan garis tambahan berupa garis horizontalnya. Garis miring ini lebih rendah dari garis bantunya, garis horizontalnya, atau lebih besar. Kalau misalkan lebih rendah, maka yang C ini termasuk sudut lancip ya. Berikutnya sudut D. Nah, sudut D ini termasuk jika kita perhatikan bentuk sudutnya yang saling berpotongan, ini termasuk sudut tumpul ya. Karena kalau kita mau buat garis bantunya, garis miringnya itu lebih besar dari garis bantunya, maka sudut D ini termasuk sudut tumpul. Nomor 2, di mana suatu bangun datar PQRS, di mana titik P jika kalian perhatikan bentuk dua garis yang saling berpotongan ini ya, ini termasuk sudut tumpul. Kemudian Q juga sama, ini juga termasuk sudut tumpul ya. Dan yang sudut R-nya ya, dua garis yang berpotongan di titik R, ini
lebih condong ke sudut lancip ya, lebih terlihat jelas ya karena bentuknya lancip. Dan titik S juga sama, sudut lancip. Nah, jadi ini contoh-contoh yang bisa saya tampilkan dan saya jelaskan. Kalian bisa gunakan garis bantu agar mempermudah kalian untuk menentukan jenis-jenis sudutnya. Tapi bagi kalian yang mungkin sudah lebih paham dengan melihat bentuk sudutnya, itu lebih bagus ya, lebih paham, lebih bagus untuk mempermudah, mempercepat kalian dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan di sekolah. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.